Periode Jomong atau Jomong Jida yang berlangsung dari 10.000 tahun sebelum Masehi hingga 3.000 tahun sebelum Masehi merupakan periode prasejarah Jepang atau yang dikenal sebagai zaman Neolitiko, di mana masyarakat pada periode Jomong atau orang Jomong merupakan bukan masyarakat yang homogen, melainkan hanya terdiri dari beberapa kelompok dengan asal yang berbeda, dengan ciri-ciri gaya hidup meramu, mengumpulkan makanan, dan berburu. Orang Jomong tinggal di rumah yang mereka bangun sendiri, yaitu dibangun di atas tanah yang sudah digali dan diberikan atap pada bagian atasnya yang terbuat dari kayu. Kemudian peninggalan pada zaman Jomong yaitu ada tembikar pola tali, giok, sisir dari kerang, mata panah, dan arca dogu. Arca dogu merupakan arca berbentuk manusia yang dibuat oleh orang Jomong untuk memindahkan penyakit dan ketidakberuntungan ke dalam dogu. Dan apabila dogu tersebut hancur, maka penyakit dan ketidakberuntungan akan hilang. Menurut penelitian, pada September 2019, analisis DNA yang dimana menunjukkan bahwa penduduk asli Hokkaido dan bagian utara Pulau Honshu yang disebut suku Ainu dan suku Ryukyu adalah keturunan orang Jomong asli. Dan di prefektur Kagoshima, Jepang, telah dibangun rekonstruksi perkampungan pada periode Jomong dan dikenal dengan nama Uenohara Jomong no Mori. Kemudian ada periode Yayoi atau Yayoi Jidai yang berlangsung dari 300 tahun sebelum Masehi hingga 250 tahun sebelum Masehi. Di mana ciri-ciri dari periode Yayoi ini adalah masyarakat Yayoi sudah memulai dapat menenun, menanam padi, dan membuat perkakas dari perunggu dan besi. Sedangkan untuk bentuk rumah dari masyarakat Yayoi, yaitu rumah-rumah dari masyarakat Yayoi juga sudah mulai berkembang daripada rumah pada masyarakat Jomong. Namun untuk bentuknya masih menyerupai dengan rumah dari periode Jomong. Untuk peninggalan sejarahnya ada tembikar yang sudah dibuat lebih cantik dan lebih halus ketimbang tembikar pola tali yang ada pada zaman Jomong. Kemudian ada peralatan dan perkakas yang terbuat dari perunggu dan besi. Kemudian ada dotaku atau lonceng, di mana dotaku atau lonceng adalah lonceng yang terbuat dari perunggu yang relatif tipis dan memiliki pola atau hiasan yang indah. Nah, pada periode Yayoi, dotaku digunakan sebagai alat ritual bagi masyarakat Yayoi. Periode Yamato lebih sering digunakan istilah zaman Kofun dan zaman Asuka. Pada awalnya dikuasai oleh pemimpin lokal seperti klan Otomo, klan Mononobe, dan klan Soga. Namun pada tahun 645, kekuasaan pemerintahannya kemudian berada di tangan kaisar setelah reformasi Taika dan dikeluarkannya konstitusi 17 pasal yang disusun oleh Pangeran Shotoku. Pada awal pertengahan abad ke-6, agama Buddha mulai masuk ke Jepang dari semenanjung Korea, dan pada zaman ini mulai berkembangnya pengaruh budaya Tiongkok dalam bidang seni dan bidang teknik pertanian, penempaan besi, dan arsitektur. Periode Nara atau Nara Jidai yang berlangsung pada tahun 710 hingga 784 dimulai ketika ibu kota kekaisaran dipindahkan ke Nara oleh Kaisar Warnita pertama, yaitu Kaisar Gengme, di mana periode Nara juga dikenal sebagai awal mula zaman klasik sejarah Jepang, di mana ditemukan buku tertua sejarah Jepang atau Kojiki pada tahun 712 dan Nihon Shoki. Pada periode Nara terdapat dua aliran Buddhisme yang sangat terkenal, yaitu Tendai dan Shingon. Dan periode Nara ini berakhir ketika Kaisar Kangmo memindahkan ibu kota ke Nagoyacho pada tahun 784, namun karena banjir yang terus-menerus menerjang, oleh karena itu dipindahkan lagi ke Heian-kyo pada tahun 794. Selanjutnya, periode Heian atau Heian Jidai yang berlangsung dari tahun 794 hingga tahun 1185. Yang dimulai ketika Kaisar Kangmo memindahkan ibu kota ke Heian-kyo dan terbentuk pemerintahan Keishogunan Kamakura atau pemerintahan militer yang didirikan oleh Minamoto no Yoritomo di Kamakura. Periode ini juga menghasilkan banyak karya sastra klasik dari penulis wanita seperti Seiso Nagong dengan bukunya Makura no Soshi dan Murasaki Shikibu dengan bukunya Genji Monogatari. Periode ini berakhir karena terjadinya perang Genpei, yaitu perseteruan antara klan Minamoto dan klan Taira yang dimenangkan oleh klan Minamoto. Selanjutnya ada periode Kamakura yang berlangsung dari 1185 hingga tahun 1333, yang dimana Minamoto no Yoritomo mengubah kekuasaan menjadi feodal Jepang dan istana kekaisaran diturunkan ke peran seremonial yang masih penting secara simbolis. Pada periode ini terjadi dua kali invasi Mongol yang dilakukan kepada Jepang, yaitu pada tahun 1274 dan 1281 yang terjadi di Kyushu dengan membawa 600 kapal yang berisikan 23.000 pasukan gabungan Cina, Mongol, dan Korea. Namun, pasukan Mongol berhasil dikalahkan dengan adanya kamikaze atau angin topan atau angin badai dewa yang berhasil menghancurkan pasukan Mongol dan menenggelamkan kapal-kapal Mongol. Periode ini diakhiri dengan kemunduran shogun dan kemudian terbentuklah kembali Kekaisaran Go-Daigo oleh Ashikaga Takeuchi, Kusunoki Masashige, dan Nita Yoshisada.
Selanjutnya ada periode Ashikaga atau Muromachi yang berlangsung dari tahun 1336 hingga 1568 yang berawal ketika Ashikaga Tagauji diangkat menjadi shogun dan membentuk keshogunan Muromachi yang berpusat di Muromachi. Pada tahun 1336, Ashikaga membentuk pemerintahan utara atau Nambokucho dengan tujuan menjatuhkan kekaisaran Istana Selatan atau Sengoku dengan kaisarnya yaitu Kaisar Go-Daigo. Istana Utara keluar sebagai pemenang, namun akibat dari perang yang berkepanjangan, Kekaisaran Ashikaga mengalami kemunduran dan menghasilkan periode perang dan gangguan sosial yang berpuncak pada munculnya 3 serangkai calon pemimpin, yaitu Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu atau peristiwa Meiyo no Seiheng yang membuat berakhirnya periode ini. Periode Azuchi Momoyama yang berlangsung dari tahun 1568 hingga 1600 merupakan periode di mana Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi menjadi penguasa Jepang dan berakhir ketika Tokugawa Ieyasu pada pertempuran Sekigahara pada tahun 1600. Oda Nobunaga yang tinggal di Azuchi dan Toyotomi Hideyoshi yang tinggal di Istana Fushimi atau Istana Momoyama. Periode ini juga disebut sebagai periode Shokuho atau Shokuho Jidai yang ditulis dengan kanji yang berasal dari kanji keluarga Oda Nobunaga untuk Shoku dan kanji keluarga Toyotomi untuk Ho. Berikutnya adalah periode Tokugawa atau zaman Edo, mulai dari tahun 1603 sampai 1867. Keberhasilan Tokugawa Ieyasu dalam mengambil alih kekuasaan wilayah Jepang dari klan Toyotomi dalam Perang Sekigahara, serta melakukan beberapa wilayah yang melakukan pemberontakan dan secara resmi mendirikan pemerintah baru di wilayah Keshogunan Tokugawa. Pada periode ini juga dikatakan sebagai masa menuju modernisasi di Jepang. Pada masa ini perkembangan kebudayaan tradisional Jepang sangat pesat karena menerapkan politik sakoku atau penutupan diri dari pengaruh luar. Berikutnya adalah masyarakat pada era Edo. Pada era ini terdapat Shinokosho atau susunan masyarakat yang terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas militer atau samurai disebut dengan bushi, kelas petani disebut dengan noming, kelas pekerja disebut dengan shoko, dan kaum pedagang disebut dengan shonin. Pada masa ini kekuasaan dipegang oleh kaum buke yang terdiri dari para shogun dan para daimyo. Pada masa ini juga adanya kebijakan Sankin-kotai, yaitu kewajiban bagi para daimyo untuk meletakkan keluarganya di pemerintahan pusat. Periode akhir zaman Edo diawali dengan munculnya Kurofune atau kapal hitam dari Amerika Serikat yang berhasil mendesak pertahanan Jepang sehingga kapal-kapal asing dapat memasuki pelabuhan dan membuat Jepang membuka negaranya. Pada periode ini pun muncul banyak pihak yang menginginkan pengembalian kekuasaan penuh atas wilayah Jepang kepada Kaisar Jepang. Sampai akhirnya pada tanggal 9 November 1867, setelah shogun terakhir Tokugawa Yoshinobu secara resmi menyatakan mundur, kekuasaan pemerintahan Jepang lantas dikembalikan secara penuh kepada kaisar. Berikutnya adalah periode Meiji. Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya, Kaisar Meiji memindahkan ibu kota kekaisaran dari Kyoto ke Edo. Golongan-golongan masyarakat selama masa Edo yang membuat masyarakat menjadi terbagi berdasarkan kasta dihapuskan. Latar belakang era Meiji selain terdapat insiden Kurofune, terdapat juga Perang Bushin, di mana Perang Bushin itu terdiri dari tentara domain Choshu dan tentara domain Satsuma yang mengalahkan tentara mantan keshogunan. Kekalahan tersebut memungkinkan Kaisar Meiji untuk mencopot semua kekuasaan yang dimiliki oleh Tokugawa Yoshinobu. Berikutnya adalah restorasi Meiji, di mana terdapat 3 poin penting. Yang pertama, membuat struktur lembaga politik yang berpusat kepada kaisar, di mana di sini para daimyo diminta untuk mengembalikan wilayah domain atau Han kepada kaisar. Lalu, kedua, pembentukan Shinbyodo atau persamaan 4 strata sosial, di mana penamanya ada Kouzoku yaitu keluarga kaisar, Kazoku untuk keluarga bangsawan, Shizoku untuk keluarga samurai, dan Heimin untuk rakyat biasa. Lalu yang ketiga terdapat kebijakan yang dikeluarkan pada tahun 1888, yaitu untuk menghapuskan sistem Han, domain, dan diubahnya menjadi sistem Ken atau prefektur. Dengan ajaran imperialisme dari barat, pada tahun 1890-an, Jepang mulai melakukan ekspansi ke bagian utara Jepang serta beberapa negara lainnya seperti Taiwan dan Korea. Nama Jepang juga semakin diperhitungkan di dunia setelah meraih kemenangan di 2 perang, yaitu di Cina dan Rusia. Berakhirnya zaman Meiji ini ditandai dengan kematian Kaisar Meiji pada tahun 1912. Berikutnya adalah periode Taisho, di mana pada masa ini Jepang berada di bawah kekuasaan Kaisar Yoshihito atau Kaisar Taisho. Terjadi peristiwa besar pada zaman ini, yaitu adanya Perang Dunia Pertama dan Gempa Besar Kanto. Pada zaman ini, Jepang terlibat dalam Perang Dunia I, di mana bergabung pada blok sekutu.
Kemudian Jepang berhasil mengambil alih jajahan Jerman, yaitu di Mariana, Coralina, dan Kepulauan Marshall yang berada di Asia Pasifik. Tapi kemudian melepaskan beberapa wilayahnya atas perjanjian Versailles. Pada masa pemerintahan Kaisar Yoshihito tidak berada dalam kondisi kesehatan baik, sehingga terjadinya pergeseran kekuatan politik dari negarawan senior atau genro ke parlemen Jepang dan partai-partai politik. Oleh karena itu, periode ini juga disebut dengan gerakan liberal atau disebut juga dengan demokrasi Taisho. Berikut adalah budaya era Taisho, di mana pada masa ini terkenal dengan Taisho Roman atau budaya yang dipengaruhi paham romantisme seni Eropa yang menghormati individu dan kebebasan berekspresi. Pada masa ini, budaya kuliner barat juga populer, seperti adanya nasi kare, kroket, dan tokatsu. Lalu di pinggir kota besar juga banyak dibangun bunkajutaku atau rumah budaya. Rumah ini memadukan gaya Jepang dan gaya barat. Kemudian pada masa ini, seiring dengan meratanya pendidikan, masyarakat umum mulai mencari pekerjaan di sektor swasta setelah lulus dari universitas dan menjadi penduduk yang tinggal di pusat kota. Kita akan membahas periode Showa. Periode Showa di mana pemerintahannya adalah Kaisar Hirohito. Pada zaman ini, Jepang sudah berhasil melakukan invasinya ke Cina dan memperluas invasinya hingga ke Asia Timur dan Tenggara. Secara garis besar, zaman Showa terbagi dalam 3 tahap, yaitu era permulaan sampai kekalahan Perang Dunia II, yaitu dari tahun 1945 sampai 1952. Kemudian era Jepang modern, yang dimulai dari penjajahan Amerika Serikat sampai dikembalikannya kedaulatan Jepang pada tahun 1952. Dan periode akhir, yakni berlanjut sampai meninggalnya Kaisar Showa pada tahun 1989. Pada masa Showa terjadinya kemajuan teknologi dan ekonomi. Salah satu contoh kemajuan teknologi yaitu dibangunnya Tokyo Tower atau Menara Tokyo dan dibuatnya Shinkansen atau kereta super cepat. Pada masa akhir-akhir Showa terdapat keajaiban ekonomi setelah pasca perang, yaitu sekitar tahun 1980-an. Pada masa ini ekspor barang-barang elektronik sangat banyak yang akan dikirim ke Eropa maupun ke Amerika Serikat. Kemudian zaman Showa ini berakhir setelah Kaisar Hirohito wafat pada 7 Januari 1989, kemudian digantikan oleh Kaisar Akihito, di mana memulai zaman baru yaitu Heisei. Selanjutnya kita akan membahas mengenai periode pasca perang. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat, pada tahun 1945, Jepang memasuki periode pendudukan Amerika Serikat. Namun, pendudukan Amerika Serikat terhadap Jepang secara resmi berakhir pada tahun 1952 dengan ditandatangannya Perjanjian San Francisco. Walaupun demikian, pasukan Amerika Serikat tetap mempertahankan pangkalan-pangkalan penting di Jepang, khususnya di Okinawa. Selesai Perang Dunia II, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan berhasil menempati nomor 2 di dunia. Namun, pesatnya pertumbuhan ekonomi Jepang juga berakhir pada awal tahun 1950-an setelah jatuhnya ekonomi gelembung. Lalu pada tahun 1989 dikenal dengan zaman Heisei, setelah Kaisar Akihito naik tahta menggantikan Kaisar Hirohito. Era Heisei adalah era yang penuh dengan gejolak ekonomi dan bencana alam di Jepang. Selain itu, era Heisei juga masih menyisihkan tugas berat bagi era selanjutnya yaitu era Reiwa, yaitu perbaikan ekonomi karena jatuhnya ekonomi gelembung. Pada era Heisei memang penuh dengan tantangan bagi Jepang, namun dengan kemajuannya bidang teknologi, Jepang berhasil mendapatkan kepercayaan internasional. Salah satunya yaitu berhasil menyelenggarakan Olimpiade di musim dingin pada tahun 1998 dan Piala Dunia pada tahun 2002. Pada 1 Mei 2019, Jepang secara resmi memulai era kekaisaran baru yaitu era Reiwa dengan digantinya kaisar menjadi Kaisar Naruhito. Kemudian pada tahun 2020 adanya pergantian Perdana Menteri, yaitu Yoshihide Suga menggantikan Shinzo Abe yang berkuasa hampir 8 tahun. Permasalahan yang dihadapi Jepang saat ini masih sama juga dengan negara lainnya, dikarenakan COVID, kondisi perekonomian menjadi lesu, dan kondisi tenaga medis yang kewalahan karena jumlah orang yang terkena COVID seiring waktu semakin bertambah. Peristiwa penting yang dialami Jepang baru-baru ini adalah diadakannya Olimpiade Tokyo 2020, namun dikarenakan COVID menjadi tertunda dan akhirnya dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2021.